Setelah jatuhnya Soekarno dan diangkatnya Jenderal Soeharto sebagai presiden kedua, maka menginjak tahun 1969 ketika kekuasaan Soeharto atas Angkatan Darat sudah tak tersaingi, yang merupakan hasil dari kinerja politik serta langkah-langkah yang dilakukan Jenderal Soeharto sebagai presiden dengan pengangkatan Panglima, serta pembagian jabatan non-militer seperti menteri, gubernur, bupati, ataupun duta besar, turut membantu kebulatan tekad dukungan Angkatan Darat kepada Presiden Soeharto. Angkatan Udara Republik Indonesia pun tak luput mengalami pembersihan cermat, begitu juga Angkatan Laut dan Kepolisian. Maka Angkatan Kepolisian mengalami proses pembersihan secara bertahap yang mencapai puncaknya pada 1968 dengan digantinya Panglima Polisi Sucipto Yudodiharjo oleh Hugeng Imam Santoso. Sosok yang berhaluan reformis yang awalnya berjalan bersama dengan Soeharto. Angkatan Laut ternyata lebih sulit untuk dibenahi, walau kekuatan marinir yang dimilikinya telah dihancurkan secara sistematis dan sempat menunjukkan tanda-tanda perlawanan pada upaya-upaya pembersihan yang dilakukan Soeharto. Namun sekali lagi, Jenderal Soeharto lah yang menang dalam penataan ulang struktur Komando Angkatan Laut dengan cara menawarkan posisi sebagai duta besar, serta satu sisi lain Soeharto dengan keras memberlakukan penahanan terhadap perwira-perwira yang tidak mau menyerah. Kawan lamanya Jenderal Soeharto dari masa-masa pembebasan Irian Barat, Laksamana Sudomo, ditempatkan pada pucuk pimpinan Angkatan Laut di akhir 1969. Sudomo melakukan tugas yang diharapkan Soeharto, yaitu membersihkan lebih dari 1.500 perwira Angkatan Laut antara 1969 dan 1973. Pada Oktober dan November 1969, setelah 2 tahun melakukan pembersihan, Soeharto meneruskan penyatuan komando-komando yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri dengan mengurangi status Panglima Angkatan menjadi Kepala Staf di bawah pengawasan Soeharto sebagai Panglima Angkatan Bersenjata dan menempatkan Kepala Angkatan hanya berwenang mengelola masalah internal dan pelatihan. Sementara pengambil keputusan politik dan komando ada di tangan Panglima Angkatan Bersenjata yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai Panglima tertinggi. Sementara wewenang non-militer maupun lingkup kegiatan yang sebelumnya dimiliki oleh para Panglima Angkatan dan Kodam sebagaimana era Soekarno selanjutnya dihapuskan dan dialihkan ke Kementerian Pertahanan. Artinya berada di bawah Soeharto sendiri sebagai presiden. Dampak dari langkah-langkah ini adalah terpusatnya struktur komando secara sempurna di tangan presiden dan bukan di tangan Panglima Angkatan atau Panglima Teritorial seperti zaman Soekarno, menjadikan mereka menjadi pasukan pengaman dan tidak memiliki legitimasi dan kemampuan untuk terjun langsung di dalam politik, dan diharapkan mampu mencegah para Panglima Angkatan dan Panglima Teritorial tidak menjadi senjata yang terlalu kuat di tangan orang lain, dan otomatis kekuatan berada pada presiden yaitu Soeharto. Dengan rampungnya proses pemusatan dan pembersihan di Angkatan Bersenjata tersebut, praktis tidak ada lagi oposisi yang tersisa dalam Angkatan Bersenjata. Angkatan Bersenjata akhirnya praktis tunduk pada rezim pemerintahan di bawah Soeharto. Dan era Panglima Perang, para Panglima Angkatan yang mempunyai banyak kewenangan seperti menahan atas nama Panglima Perang, seperti kasus penahanan Jaksa Agung Gatot Tarumami Harja, ataupun seperti melakukan kegiatan ekonomi atas nama penguasa perang pun praktis berakhir dan tutup buku.